Mantan pelatih Thailand, Witaya Lauhakul memandang sinis program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia memang diperkuat pemain naturalisasi. Hasilnya tidak buruk karena skuad Garuda mampu menembus 16 besar Piala Asia 2023. Bukan hanya itu, anak asuh Shin Tae-yong juga berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring datangnya pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Menariknya PSSI masih belum akan berhenti. Nyatanya pemain yang sudah mendapatkan persetujuan dari Shin Tae-yong seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven sedang menjalani proses. Meski berhasil membawa efek positif di timnas Indonesia, nyatanya program naturalisasi ini dipandang sinis oleh mantan pelatih Thailand Witaya Lauhakul. Menurutnya naturalisasi ini tidak bisa dilakukan terus-menerus. Sebab, kesuksesan tidak akan datang jika berbicara jangka panjang. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, naturalisasi. Untuk jangka panjang menurut saya tidak bisa sukses, kata Lauhakul. Lebih lanjut, Lauhakul menjelaskan bahwa cara agar timnas stabil seharusnya dari pembinaan pemain muda. Itu sebabnya kami perlu memiliki stabilitas dari pemain level muda hingga akademi, imbuhnya. Adapun timnas Indonesia akan mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Irak serta Filipina pada Juni 2024 mendatang. Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juni nanti, timnas Indonesia akan kembali beraksi. Skuad Garuda akan melanjutkan kiprah mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong tersebut akan melangsungkan dua laga terakhir grup F. Dua lawan yang akan dihadapi adalah Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 mendatang. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di tanah air. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai venue pertandingan. Jelang laga tersebut, Garuda kemungkinan ketambahan amunisi. Sejauh ini, sudah ada satu nama pemain diaspora yang berstatus sebagai WNI. Pemain tersebut adalah Martin Paes yang berposisi sebagai kiper. Paes resmi menyandang status WNI pada 30 April lalu. Di lain sisi, PSSI juga tengah mengerjakan naturalisasi dua pemain lainnya. Keduanya adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven. Shin Tae-yong berharap ketiganya bisa tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina mendatang. Ia memohon para penggemar mendoakan yang terbaik untuk tim besutannya. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, kata Shin Tae-yong. Terkait timnya, Shin mengatakan sejauh ini persiapan sangat baik. Ia akan berusaha mempersiapkan timnya dengan sangat baik. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki misi yang sangat besar. Shin Tae-yong sangat berhasrat agar timnas memenangi dua laga terakhir mendatang. Ia juga menitipkan pesan kepada para pemain untuk berjuang mendapatkan 6 poin dari dua pertandingan nanti. Persiapan baik dan ada dua pertandingan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di dua pertandingan nanti. Seperti apa yang dikatakan tadi, saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada dua pertandingan, imbuh Shin Tae-yong. Untuk saat ini, puncak klasemen sementara grup F dikuasai oleh Irak dengan 12 poin. Timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam yang mengumpulkan 3 poin menempati peringkat ketiga dan Filipina berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia sejatinya hanya perlu memenangi satu laga saja. Pemain timnas Indonesia yang posisinya bakal tergeser jika Jairo Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Tentunya para pemain Garuda tersebut memainkan posisi yang sama dengan penggawa dari Crystal Palace tersebut. Seperti yang diketahui, Riedewald digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Info itu semakin kencang semenjak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah melakukan video call bersama pemain yang kontraknya dengan Palace berakhir akhir musim panas 2024 tersebut. Peluang terbesar Riedewald bergabung dengan timnas Indonesia adalah ketika Garuda nantinya berhasil main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebab saat ini Riedewald masih sibuk dengan Palace di akhir musim Liga Inggris 2023 hingga 2024. Sebagai pemain grade A, Riedewald jelas akan mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Lantas persaingan di posisi gelandang bertahan semakin ketat dan sejumlah pemain diprediksi akan tergeser.